Assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Senang kembali menyapa Anda dalam program Dialog Tanggap Bencana dengan topik potensi bencana alam di Desa Galumpang, bagaimana dengan mitigasinya. Tentunya langsung dari Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Dan tentunya saat ini cuaca tidak dapat diprediksi tentunya, dan 2 minggu terakhir juga Kabupaten Toli-Toli ini mengalami panas terik, dan juga semalam dan juga pagi tadi ini juga terjadi rintik-rintik hujan kecil. Nah, tentunya kondisi saat ini perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya dengan topik kali ini potensi bencana alam di Desa Galumpang, kita akan menggali seperti apa potensi bencana alam khususnya di Desa Galumpang dan bagaimana mitigasinya dan edukasinya kepada masyarakat. Saat ini kami sudah bersama sejumlah bapak-bapak narasumber yang hebat dan berkompeten tentunya. Ya, baik, kami sapa terlebih dahulu selaku tuan rumah dari Desa Galumpang, Bapak Sekretaris Desa Galumpang, Bapak Masrudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Narasumber kedua yaitu Bapak Salmin Yahyar selaku Ketua Galumpang Peduli Bencana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, baik. Dan selanjutnya dari Pemda Kabupaten Toli-Toli, khususnya dari BPBD Kabupaten Toli-Toli, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Abdullah Haruna. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah meluangkan waktu di Dialog Tanggap Bencana kali ini langsung dari Desa Galumpang. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Abdullah Haruna. Nah, terkait dengan kondisi cuaca saat ini, Pak, yang tidak menentu. Nah, seperti apa, Pak, catatan atau menjadi perhatian oleh BPBD Toli-Toli saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan undangan pada hari ini. Pertama, sebetulnya kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya mitigasi itu. Mitigasi ini kan ada 2 hal. Yang pertama, mitigasi secara fisik dan non fisik. Secara fisik ini berarti kita membicarakan tentang bagaimana mitigasi secara infrastruktur. Bagaimana kita melakukan penanganan terhadap dampak bencana. Sebelum terjadi dampak bencana, kita melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Kedua, secara non fisik berarti secara ini lebih banyak ke model pemberdayaan. Sebenarnya kelompok-kelompok di istana, kelompok-kelompok relawan bencana ini yang harus kita aktifkan, dan juga terhadap kepedulian masyarakat, di mana ini lebih banyak kepada bagaimana kita melakukan edukasi terhadap masyarakat, termasuk dalamnya tinggal kita lihat bagaimana apakah itu edukasi soal bencana alam maupun bencana non alam. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ditahan dulu, Pak. Saya ke Pak Sekdes, Pak Masrudin dari Desa Galumpang. Nah, terkait dengan kalau melihat ke belakang, Pak, rekam bencana yang pernah terjadi di Desa Galumpang ini, bencana apa saja, Pak, yang pernah terjadi di Desa Galumpang ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara rekam bencana yang pernah terjadi di Desa Galumpang, kalau posisi geografisnya Galumpang ini, Bu, yang cukup kompleks. Di 2022 kemarin kita bencana banjir bandang itu terjadi di Desa Galumpang, yang mana dampaknya cukup parah terhadap pemukiman yang ada di Desa Galumpang. Lanjut daripada itu juga, kalau berbicara bencana yang terjadi, karena kita berada di wilayah pesisir pantai yang tentunya hampir setiap tahun itu terjadi banjir rob di daerah Dusun Pulai, karena rumah warga itu berbatasan langsung dengan pesisir pantai. Dan yang lainnya juga itu hampir angin juga biasa sering terjadi. Mungkin itu dulu, Bu. Makasih. Baik, ya, saya ke Ketua Galumpang Peduli Bencana, Pak Salmin Yahyar. Ya, Bapak selaku komunitas aksi sosial juga, apa saja yang sudah dilakukan, Pak, oleh Galumpang Peduli Bencana terkait dengan edukasi penanganan di Desa Galumpang ini, Pak?
Iya, terima kasih. Terkait tentang edukasi pengenangan masalah kebencanaan yang ada di Galumpang itu sendiri, kami dari Galumpang Peduli Bencana tentu punya kewajiban untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat yang ada. Sampai dengan hari ini kami sendiri dari Galumpang Peduli Bencana senantiasa mengingatkan kepada seluruh warga di sela-sela kegiatan-kegiatan pesta, misalnya di acara-acara di mana masyarakat berkumpul, kami memanfaatkan itu untuk menyampaikan, mengingatkan kepada masyarakat. Menyangkut masalah edukasi yang hari ini sudah kami lakukan, tentu sudah banyak hal yang kami lakukan sampai dengan hari ini, sehingga pada saat ini kekhawatiran masyarakat itu sendiri alhamdulillah sudah mulai sedikit bisa Sadar, Pak, ya? berkurang, sadar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu guncangan gempa saja ada, hujan begitu deras saja ada, mereka sudah mulai panik. Namun dengan hari ini alhamdulillah dengan edukasi yang kami lakukan sampai dengan hari ini, alhamdulillah itu sudah bisa memberikan mereka pemahaman dan tidak membuat mereka harus panik. Artinya mereka harus terbiasakan bagaimana disimulasi begitu Pak ya untuk bisa tanggap bencana. Iya, saya kembali ke Pak Abdullah Haruna. Nah tadi ini juga Pak yang menarik. Nah mungkin Pak dari BPBD sendiri Pak, apakah sudah dilakukan ini Pak seperti mungkin simulasi tanggap bencana atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang saya bicara soal bencana. Biasanya kesadaran masyarakat itu apa yang disampaikan Pak Ishalmi Yahya itu betul. Tapi biasanya masyarakat itu nanti setelah terjadi mereka baru sadar bahwa ini dampaknya. Jadi sebelum-sebelumnya itu mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Contoh, kenapa terjadi banjir bandang di Desa Galumpang? Karena memang sudah hancur di atas, terjadi penebangan pohon dan sebagainya. Jadi kita ini untuk Desa Galumpang sebenarnya penanganan sebelum terjadinya banjir kemarin. Ini sebenarnya Desa Galumpang merupakan daerah yang memang selalu kita lakukan edukasi dan sebagainya. Termasuk kami sudah dirikan kalau tidak saya posko bencana di Desa Galumpang ini, tetapi sayangnya posko ini tidak diaktifkan. Jadi kami mohon di hari ini juga pemerintah Desa Galumpang dan masyarakat Galumpang, posko yang ada di posko bencana yang ada di Desa Galumpang ini kita aktifkan dengan kelompok-kelompok destara, kelompok-kelompok relawan dan sebagainya. Iya. Nah sebenarnya Pak posko bencana ini apa peran di situ, apa maksudnya esensinya bagi masyarakat ataupun yang kader-kader yang di dalamnya ini Pak? Ya, posko ini sebenarnya tempat bagaimana masyarakat bisa melaporkan kejadian, melakukan edukasi dan sebagainya. Tempat teman-teman relawan, teman destana dan kelompok-kelompok masyarakat ataupun pemerintah di setempat melakukan sebenarnya kajian-kajian tentang apa sebenarnya yang terjadi di desa. Iya. Termasuk menyampaikan laporan-laporan. Jadi memang ke Desa Galumpang ini memang dikelilingi oleh darat dan laut. Musibah dari atas, persoalan banjir, dari laut dengan gelombang yang cukup tinggi. Kami juga sudah melakukan penataan, melakukan set plan pemetaan terhadap Desa Galumpang untuk pembangunan penanganan Sungai Galumpang dengan tanggul atau pemecah ombak di sepanjang pantai Galumpang. Ini baru dalam proses kami melakukan pembuatan RAB dan gambarnya. Ya, baik. Saya ke Pak Sekdes, Pak Masrudin. Nah, terkait dengan penjelasan Pak Abdullah Haruna tadi, apalagi sudah pernah terjadi bencana banjir bandang, dan tentunya ini menjadi pembelajaran terbesar begitu bagi desa maupun masyarakat. Nah, apakah dari desa sendiri Pak ada jangka panjang Desa Galumpang untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana Pak? Iya, jadi berbicara terkait Desa Galumpang,
tadi sampaikan oleh Kepala BPBD Toli-Toli bahwa yang mana Desa Galumpang ini serba kompleks. Terkait ketahanan bencana, kemarin yang sempat kita lakukan yaitu bagaimana untuk mengedukasi masyarakat. Ya, edukasinya ini komitmen kami dengan pemerintah bersama masyarakat. Itu setiap ada kegiatan, khususnya kegiatan mahasiswa yang melaksanakan KKN di sini, tetap kami arahkan untuk program penanaman bakau yang ada di pesisir pantai. Untuk apa ini? Untuk mencegah erosi dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait di sekitaran sungai, itu juga kita sudah mengedukasi masyarakat untuk siap siaga bagi warga yang berada di sekitaran sungai. Ya, karena ini tidak kita tahu dan kapan akan terjadi, khususnya bencana banjir yang ada di Desa Galumpang. Iya. Ya, seperti itu, Bu. Ya, kembali ke Pak Haruna, Pak. Ini Pak Abdul Haruna terkait dengan juga masih adanya juga ada masyarakat juga yang tinggal di pesisir di sungai, Pak, di pinggir sungai. Nah, itu bagaimana, Pak, dari BPBD sendiri, Pak, melihat? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini kalau soal bicara tentang masyarakat tinggal di pinggir sungai, kita harus duduk bersama dengan PUPR dalam hal ini yang menangani tentang penataan ruang. Kami sering melakukan koordinasi dengan teman-teman PUPR tentang bangunan-bangunan yang berada di atas bibir sungai dan berada di atas bibir pantai. Nah, ini kita harus lakukan edukasi terus, melakukan pendidikan terus. Jangan nanti sudah terjadi baru kita lakukan penanganan. Ini kan kasihan masyarakatnya. Tetapi kesadaran masyarakat ini yang agak kita harus tekan. Persoalan masyarakat juga tidak mau, ini lahan kita. Kita pindahkan ini kemana? Makanya seharusnya ini harus dibicarakan ke desa. Desa ini harusnya kan memiliki tanah adat. Tanah adat ini sebenarnya kalau saya bisa kita fungsikan untuk merelokasi, memindahkan teman-teman yang berada di pinggir sungai. Tinggal bagaimana pemerintah desa, apakah masih memiliki tanah adat atau tidak, atau tanah yang dimiliki oleh aset desa. Itu bisa kalau teman-teman desa bisa lakukan. Terima kasih. Tapi Pak Sekdes, berapa jumlah KK yang tinggal di pinggir sungai saat ini, Pak? Iya, kalau berbicara KK kurang lebih 10 sampai 40 KK yang ada di sekitaran sungai. Kalau belum lagi, Bu, yang ada di pesisir pantai. Ya, itu berapa, Pak? Sekitar berapa KK kita di sana? Ya, hampir 50-an. Oh, 50-an, Pak, ya? Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, dan bagi Anda juga yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Dan sebelum kita melanjutkan dialog tanggap bencana, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut
turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Tanggap Bencana langsung dari Desa Galumpang, Kecamatan Dako, Pemian. Ya, saya kembali ke Pak Salmin Yahyar selaku Ketua Galumpang Peduli Bencana. Nah, tentunya dengan kondisi potensi bencana yang sudah disebutkan tadi Pak Sekdes, yang seperti kemarin-kemarin terjadi angin kencang, kemudian banjirop. Nah, bagaimana dari Galumpang Peduli Bencana sendiri Pak untuk merekrut ataupun mencari generasi khususnya para pemuda, memberdayakan pemuda di Desa Galumpang Pak? Ya, terima kasih. Sampai dengan hari ini Galumpang Peduli Bencana sendiri kami ini sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu kami dirikan organisasi ini, dan sampai hari ini masih terus eksis dengan muatan kemanusiaannya. Dan tentu keinginan kami sendiri bahwa organisasi Galumpang Peduli Bencana ini harus ada regenerasi yang bisa meneruskan daripada misi daripada organisasi ini. Dan alhamdulillah di Galumpang ini sendiri oleh pemerintah desa juga di setiap tahun kami melakukan perekrutan tenaga-tenaga baru, terutama tenaga muda yang memang fisik dan mentalnya bisa kita harapkan dalam menangani masalah kebencanaan ini. Karena memang satu hal yang menjadi hal yang menarik dalam misi ini adalah mereka yang punya jiwa, yang punya mentalitas yang kuat tentunya. Apalagi ini menyangkut masalah kebencanaan, tentu dibutuhkan tenaga superpower yang harus hebat dan kuat. Dan dari kami sendiri Mbak, yang perlu kami sampaikan kepada pendengar dimanapun berada hari ini, untuk Galumpang Peduli Bencana itu sendiri dalam keanggotaannya itu ada beberapa bagian-bagian yang masuk di situ. Bukan cuma dari masyarakat sendiri yang masuk, tetapi ada dari unsur-unsur lain yang masuk di bidang itu, seperti misalnya di bidang kesehatan. Ini ada yang kami rekrut tenaga di situ. Kenapa? Karena kami sendiri dari Galumpang Peduli Bencana bukan hanya menangani masalah, katakan masalah banjir, gempa dan lainnya, tetapi menyangkut hal masalah kesehatan kami terus memantau perkembangan itu. Kemudian keanggotaan kami sendiri juga ada dari kelompok-kelompok nelayan. Ini juga penting karena tentu di nelayan juga punya resiko. Tentu ketika dia ingin melaut seperti apa, tentu ini juga perlu info-info itu harus ada pada mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga tentu yang lebih menarik lagi sampai dengan hari ini, kami merekrut tenaga muda. Ya, dalam relawan muda Galumpang Peduli Bencana. Tahun kemarin kita sudah rekrut itu, namun memang karena keterbatasan mungkin dari segi fasilitas ya,
yang memang perlu kita bangun hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan sendiri, kami sudah diberikan bantuan sekretariat, memang kami akui, dan sekretariat itu sampai dengan hari ini masih kosong. Dan memang kami juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk mengaktifkan sekretariat itu dengan tentu dengan melengkapi berbagai macam alat-alat mitigasi yang harus kami gunakan ketika memang terjadi bencana. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi seluruh sumber daya manusia ini dikerahkan Pak ya untuk bisa diberdayakan. Iya, seperti itu. Saya ke BPBD Toli-Toli Pak Abdul Haruna. Nah, mengenai dengan potensi bencana tadi yang sudah disebutkan juga Pak Sekdes, ini tadi seperti ada angin kencang, banjir rob. Nah, bagaimana apa langkah BPBD ini Pak? Ya, saya lanjut dulu dari Pak Salmin. Ya. Memang bencana ini, Mbak, bukan hanya persoalan bencana alam. Kenapa tadi ada sektor kesehatan dan sebagainya? Karena ada bencana non alam. Termasuk COVID itu bencana. Termasuk nanti kalau misalnya terjadi tawuran di Sagalumpang itu bencana juga. Nah, itu harus kita pahami bersama. Jadi bencana itu bukan hanya persoalan bencana alam, tetapi ada bencana non alam. Oke, sekarang menyikapi tentang kejadian bencana alam yang ada di Sagalumpang. Memang seperti yang disampaikan dari awal bahwa kita lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Tetapi untuk Galumpang sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbaiki dulu, sekalian jalan mencegahnya, karena sudah terjadi. Makanya kami dari BPBD tetap akan melakukan koordinasi, apalagi terima kasih sudah ada Pak Salman Yahya. Saya mungkin akan lebih banyak berkoordinasi nanti sama Bapak, mungkin kita lebih banyak nanti komunikasi, karena memang bencana-bencana desa Galumpang ini memang itulah sampaikan tadi, terjadinya luapan air sungai karena di atas butuh reboisasi. Di depan laut kita karena adanya pertemuan gelombang besar yang cukup besar, kita butuh penanaman mangrove, atau misalnya butuh tanggul yang kita harus buat. Untuk angin puting beliung memang ini agak susah kita untuk mencegahnya, karena memang itu kejadian yang tiba-tiba. Tetapi bagaimana cara mencegahnya? Itu bangunan masyarakat. Seharusnya desa itu pada saat masyarakat ingin mendirikan bangunan, kita harus menilai juga. Kalau bangunan itu mereka buat asal-asalan, lebih dicegah. Karena itu terjadi begitu ada bencana banjir atau bencana angin puting beliung, langsung rubuh pastinya. Gempa sedikit pasti rubuh. Gitu. Jadi yang harus kita melakukan edukasi di Galumpang ini, tetap kita akan melakukan edukasi, dan juga perlu kami sampaikan bahwa BPBD ini ada live chat dan call center. Untuk call centernya kita 117. Silakan kalau ada musibah bencana apapun silakan menghubungi 117. Terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Masrudin selaku Sekretaris Desa Galumpang. Nah, itu tadi Pak, kalau terjadi banjir rob ataupun angin kencang itu bagaimana respon masyarakat? Kan ini sudah dilakukan edukasi, bagaimana Bapak melihat respon masyarakat ketika terjadi angin kencang maupun banjirop ini Pak? Iya, kalau berbicara respon masyarakat Bu, namanya kan bencana, itu yang tidak kita duga-duga, nanti kita minta. Ya, kita sudah berupaya mengedukasi masyarakat lewat juga GPB, ya, ada Pak Salmin, yang mana ketika terjadi, nah itulah antisipasi yang mereka lakukan, hanya mengantisipasi sementara, ya, karena termasuk banjirop yang ada di Dusun Pulai. Ya, kami sudah mengedukasi untuk bagaimana untuk kayak Pak Kepala tadi untuk memindahkan, ya, mencarikan tempat. Tapi karena pekerjaan mereka mendekatkan dengan tempat tinggalnya, ya, setelah terjadi banjir rumahnya diperbaiki lagi di situ, ya. Karena itu tadi, karena pekerjaannya mendekati dengan tempat tinggalnya. Jadi sehingga yang upaya yang kami lakukan hanya untuk berupaya bagaimana berharap dari pemerintah, baik untuk kabupaten, untuk provinsi, untuk membangun tembok di sekitaran pantai. Hanya itu antisipasi terbesar Bu. Kalau ada edukasi ke masyarakat itu sudah cukup kita edukasi, namun terkendali situ lagi karena pemahaman mereka berdekatan dengan tempat tinggal yang tidak bisa jauh dari tempat tinggal. Iya. Seperti itu. Pak Abdul Haruna,
terkait dengan membangun tembok Pak di pesisir pantai. Nah, apakah ini ada anggaran ini Pak, khususnya ketersediaan anggaran kita Pak di Iya. toli-toli Pak? Inilah kita kalau hanya mengharap APBD, kita yakin untuk dengan kondisi daerah kita sekarang ini APBD kita sangat minim, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman provinsi dengan pusat. Alhamdulillah dari hasil komunikasi kita beberapa bulan ini sudah memiliki titik terang. Insya Allah kita di BNPB akan diberikan bantuan hibah dari BNPB. Apakah itu nanti dalam bentuk pembangunan tanggul atau talut dan penanganan abrasi pantai. Jadi kita totali hanya dua saya minta Ibu, penanganan abrasi pantai dan penanganan sungai, hanya dua itu untuk totali sekarang ini. Alhamdulillah respon dari BNPB dan provinsi sudah cukup baik dan kemungkinan besar akan ditindaklanjuti tahun depan. Kedua, untuk provinsi tahun depan itu kita sudah disediakan untuk posko penanganan darurat, termasuk peralatannya, baik alat ekskavator maupun alat-alat bantuan dan tenaganya itu akan stay di Kota Toli yang didanai oleh dana APBD provinsi. Kalau tadi Pak yang penanganan abrasi pantai sudah diketahui Pak di titik mana saja yang akan di. Iya. Jadi untuk Desa Galumpang ini ada dua kegiatan yang kita ajukan, itu tanggul sepanjang sungai Galumpang dengan tanggul sepanjang pantai Galumpang, itu untuk penahan abrasi. Jadi ada dua kegiatan. Dua kegiatan itu abrasi selain untuk penentuan jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi yang kita lakukan titik untuk sementara, jalur evakuasi untuk gempa, jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Titik-titiknya sudah ada. Mungkin nanti saya juga akan perlu komunikasi dengan Pak Salmin Yahya nanti. Tinggal kita akan melakukan untuk pemasangan jalur-jalur evakuasi, patok-patoknya. Jadi kalau untuk talut, insya Allah talut abrasi pantai dan abrasi sungai, insya Allah kita bisa bantu. Ya, baik. Ya, saya kembali ke Pak Salmin Yahya. Ini juga sempat kami dapatkan informasi dari Bapak sendiri bahwa kegiatan-kegiatan Galumpang Peduli Bencana ini seperti melakukan mengangkut sampah juga Pak ya di drainase. Nah, itu sampai sekarang masih aktif Pak ya, dilakukan oleh warga setempat di sini. Iya, untuk menyangkut masalah kebersihan Bu ya, karena menjadi kewajiban sebenarnya ini menjaga lingkungan masing-masing. Dan kegiatan itu sampai dengan hari ini masyarakat terus lakukan, utamanya masyarakat yang berada di bantaran sungai. Ya, utamanya masyarakat yang berada di bantaran sungai, dan sampai dengan hari ini mereka terus membersihkan seputar-seputaran sungai yang ada, karena memang salah satu titik yang menyebabkan banjir itu bisa pergerakannya bisa cepat naik adalah ketika sampah-sampah yang ada di bantaran sungai tidak dibersihkan. Sehingga karena rata-rata ini masyarakat juga bermukim di pinggiran sungai, tentu inilah yang menjadi penekanan kami agar senantiasa membersihkan sampah-sampah yang ada di bantaran sungai. Di sisi lain Bu, yang hari ini yang kami lakukan terus mengadakan memberikan juga edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga pohon, menanam mangrove di seputaran di bantaran sungai itu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai nampak. Saya terus memantau itu, dan ini kami bisa bayangkan ketika pohon mangrove ini bisa tumbuh dengan subur, mungkin insya Allah 2, 4, 5 tahun akan datang, ini akan sangat membantu masyarakat Galumpang sendiri dalam hal mencegah daripada persoalan banjir tadi. Karena pohon-pohonnya saya sudah mulai tumbuh, mulai dari pesisir pantai itu sudah penuh dengan pohon-pohon mangrove yang mereka tanam. Di samping itu juga alhamdulillah juga sampai dengan hari ini ada hal yang menarik juga untuk Desa Galumpang. Jadi kami mendorong kepada masyarakat yang profesinya sebagai petani
untuk membuka lahan-lahan di mana daerah yang memang bisa dipastikan aman untuk dari sisi titik tsunami misalnya. Alhamdulillah kami banyak mendorong masyarakat untuk membuka lahan di wilayah orang bilang di Batu Granit. Nah, ini kita bisa lihat masyarakat sudah mulai membuka lahan di sana, bahkan sudah mulai ada yang tinggal di sana. Iya. Nah, ini sudah mulai tinggal di sana. Beda dengan memang suasananya kalau mereka tinggal di sekitar pantai. Kalau sekitar pantai agak susah. Susahnya itu karena mereka mendekati daripada pekerjaannya. Tetapi mereka yang profesi sebagai petani sampai dengan hari ini itu tadi mereka sudah mulai sadar untuk mendekatkan diri, mengamankan diri keluarga dengan membuat tempat tinggal di seputaran itu. Iya, artinya peristiwa banjir bandang yang pernah terjadi itu mendatangkan kebaikan ya Pak, sehingga masyarakat kita antusias mereka untuk bisa memulihkan keadaan juga betul, Pak ya. Betul sekali. Baik Bapak-bapak narasumber, sebelum kita melanjutkan dialog tanggap bencana, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Masih langsung dari Desa Galumpang dengan topik potensi bencana alam di Desa Galumpang. Bagaimana dengan mitigasinya? Saya kembali ke Pak Abdullah Haruna terkait dengan tadi kita bahas Pak soal sungai di Toli-Toli Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, ini ada berapa Pak jumlah sungai kecil ataupun sungai besar kita Pak di Kabupaten Toli-Toli, khususnya juga di Desa Galumpang?
Ya, kalau bicara berapa jumlah sungai dan berapa jumlah itu ada pada Dinas PUPR. Oh, PUPR Pak ya. Tetapi kita yang menangani adalah sungai-sungai yang akan berdampak dan yang telah memberikan dampak terhadap kejadian banjir. Jadi tahun ini kita sudah mengajukan 19 titik sungai untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi teman-teman sudah berapa hari ini karena sudah diminta oleh BNPB bahwa ajukan permohonan itu secepatnya. Jadi teman-teman sekarang ini lagi membuat rancangan terhadap 19 titik tersebut. Iya. Insya Allah ini akan direalisasikan di tahun depan. Terima kasih. Kalau 19 titik ini Pak, apakah merata akan didapat 10 kecamatan atau memang ada pertimbangan lain Pak? Kenapa di 9 titik ini? Tersebar di 10 kecamatan tergantung dampak dengan risiko yang akan terjadi. Jadi di Galumpang ini seperti saya sampaikan tadi bahwa ada titik sungai Galumpang dan abrasi pantai di Galumpang. 2 titik ini yang akan kita fokus untuk Galumpang. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Sekdes, Pak Masrudin. Ini sesuai topik kita Pak, potensi bencana alam di Desa Galumpang. Nah, pernah kan juga terjadi Pak isu gempa megatrust. Nah, bagaimana dengan masyarakat di sini? Apakah juga mereka bertanya-tanya bagaimana ini Pak Sekdes? Apakah Galumpang ini berpotensi atau bagaimana Pak? Iya. Nah, ini kalau berbicara isu megatrust Bu, apalagi medsos ini kan tak terkendali sudah. Jadi informasi yang ada di medsos, masyarakat sering bertanya-tanya, bagaimana ini Pak, kita ada isu katanya zona merah untuk daerah Toli-Toli termasuk Galumpang. Olehnya itu kita hanya menyampaikan ya bagaimana proses mitigasi awal ya terkait dalam hal ini keluarga untuk mengantisipasi ada seperti peralatan yang bisa dibawa untuk persiapan evakuasi ya kalau terjadi gempa yang cukup besar. Ya artinya itu kami juga mau minta pandangan-pandangan dari Bapak Kepala BPBD untuk mengedukasi masyarakat kita. Karena di sini Bu, pasca bencana tsunami di Palu, setiap ada bencana gempa sedikit hampir warga kita babungkus lagi, mau lari lagi mengungsi. Ya, apalagi dengan adanya isu megatrust ini. Ya, hampir semua mungkin rakyat Toli-Toli kalau berbicara isu megatrust, ya mungkin satu kali melarikan diri, ya karena ketakutannya. Mungkin bisa diedukasi lewat Bapak Kepala BPBD. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, dan isu ini bisa diperjelas juga ya, sehingga tidak terjadi isu membias ya, sehingga masyarakat kita bisa aman untuk menjalankan pekerjaannya di Desa Galumpang ya, seperti itu Bu. Iya, tentunya sejauh ini belum bisa diketahui kapan dan di mana waktu untuk gempa itu terjadi. Nah, namun perlu juga tetap siap siaga dan juga tetap tenang juga ya Pak Haruna. Ya silakan Pak ditanggapi Pak. Apakah dari BPBD ini Pak melakukan jalur evakuasi mungkin di gunung-gunung atau seperti apa ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Memang ini isu megatrust ini merupakan isu yang sangat-sangat hot ini. Jadi sebetulnya pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita lakukan mitigasi sebaiknya. Makanya kita adakan posko di sini, itu salah satu tanda bahwa ini harus diaktifkan. Jadi warga masyarakat ini juga bisa nanti insya Allah, makanya saya senang sekali bisa ketemu Pak Salmi Yahya. Saya akan lebih banyak nanti berdiskusi dengan beliau, nanti saya akan undang beliau ke kantor soal Galumpang ini dan sekitarnya. Jadi memang hasil koordinasi saya dengan Kepala Bidang BPBD Provinsi Bapak Andi Sembiring, memang betul bahwa megatrust ini ada patahannya di Toli. Tetapi ini juga kapan dan terjadinya itu kita tidak bisa ketahui. Intinya kita selalu siap siaga, di mana termasuk peralatan tas, terutama senter dan sebagainya harus sedia. Kita dari Pemda itu menyediakan tentang apa yang disampaikan dari Pak Samin juga, jalur evakuasi, titik kumpulnya di mana, termasuk lampu jalan dan sebagainya, itu kita akan upayakan. Soal isu megatrust sebetulnya memang
tidak bisa dibantahkan Pak. Kalau memang merah kita merah. Kalau mau lihat titik di BMKG itu kita merah. Nah, patahan itu ada di depannya Bapak. Jadi kan ini tapi tidak usah dikhawatirkan karena ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita harus selalu berdoa, selalu bahwa ini jadi ada yang harus dipahami ya teman-teman, disampaikan ke warga. Mendingan patahan ini terjadi pelan-pelan daripada tidak pernah terjadi patahan, Pak. Nah, kita kalau terjadi patahan berarti ini mereka keadaan alam dalam kondisi yang baik-baik saja. Maksudnya Pak, gempa-gempa kecil begitu? Ya, gempa-gempa kecil itu hal yang wajar. Tetapi apabila tidak ada terjadi getaran, tiba-tiba satu kali getaran itu yang bahaya, Pak. Itu agak beresiko. Jadi kalau kita tiap hari getaran itu kita pantau. Tiap hari getaran di Toli biasa terjadi di jam 8 malam, jam 1, biasa juga jam 12 siang. Itu biasa terjadi. Tapi itu tidak jangan menjadi kita terhanyut dengan keadaan itu, karena ini kan jadi beban kita juga semua. Jadi jangan terlalu dipikirkan, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kita selalu siap siaga terhadap akan apa yang akan terjadi, termasuk salah satunya peralatan dalam rumah, obat-obatan sebenarnya terutama senter itu harus kita sediakan dalam satu tas. Tapi jangan langsung gempa sedikit lari, tidak. Makanya kita juga akan mencoba, makanya saya butuh nanti komunikasi Pak Sam. Kita nanti akan membangun alarm-alarm apabila terjadi, karena kita kan alarm BMKG kan connect sama kita di kantor. Jadi pada saat gempa sedikit pun itu akan bunyi di layar kita. Tapi kalau untuk di desa akan kita coba pembuatan alarm tersebut, terutama sepanjang Galang sampai Toli Utara. Sekedar gambaran Pak Sekdes. Iya. Ya, saya ke Pak Salmin Nahyar, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ini terkait dengan isu gempa megatrust, Pak. Kalau melihat di Desa Galumpang ini, jalur evakuasi sudah adakah sudah dilakukan oleh Galumpang Peduli Bencana? Mungkin di titik mana saja yang bisa menjadi tempat yang baik bagi masyarakat nantinya kalau terjadi gempa yang tidak diminta-minta ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk Galumpang sendiri kami terus mendorong pemerintah desa untuk membangun jalur-jalur evakuasi. Bahkan jauh sebelum isu megatrust ini ada, kami sudah punya jalur itu. Jalur-jalur evakuasi itu sudah kami buat. Nah, ditambah lagi kemarin dengan adanya sekolah lapang yang dilaksanakan oleh BMKG Provinsi Sulawesi Tengah, karena ini Mbak yang perlu kita syukuri ini, juga perlu kami sampaikan kepada kepala badan bahwa salah satu organisasi yang diakui oleh Badan Dunia untuk bidang kemanusiaan adalah Galumpang Peduli Bencana. Sehingga kemarin melalui dana dari pusat, melalui Bank Dunia, melalui organisasi kemanusiaan internasional itu, Galumpang ditetapkan salah satu desa yang menjadi pilot project untuk kegiatan mitigasi itu. Alhamdulillah, hal yang sangat menarik di sini adalah kami juga sudah punya peta mitigasi bencana. Kita sudah punya peta mitigasi bencana yang telah diukur, yang telah diukur keakuratannya untuk di mana masyarakat itu sendiri harus mencapai titik kumpul itu dan berapa menit dia harus berjalan harus mencapai titik kumpul itu. Di mana kita saja, sudah Pak? punya di sini. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Iya, untuk titik kumpul itu sendiri di Galumpang ini ada 2 yang sudah dipetakan oleh BMKG pada waktu itu. Ada satu yang di Dusun Kuala, ada satu di Dusun Tengah. Dusun Tengah ini mencakup 3 dusun yang bisa 2 dusun yang bisa digunakan untuk titik kumpulnya itu. Juga kalau ada juga satu yang di Dusun Panyapu. Kalau Dusun Panyapu kami tidak khawatir sekali kalau dari segi tsunami karena sudah agak jauh. Cuma yang mengkhawatirkan ini yang 2 ini. Ini saya sampaikan tadi, sampai dengan hari ini masyarakat bercocok tanam itu sudah mendekati area titik kumpul itu.
mereka membuka lahan-lahan kosong yang kemarin mereka sudah dekati titik kumpul itu. Ini yang sangat menarik sebenarnya. Dan inilah menjadi harapan kami, apalagi dengan adanya program dari BPDB sendiri untuk menambah memfasilitasi itu, utamanya masalah penerangan ini penting, Mbak, karena memang titik kumpul yang kita pasang ini memang jauh dari pemukiman. Memang hanya dikhawatirkan ketika bencana datang, tsunami datang, secara otomatis pasti gelap, suasana akan menjadi gelap. Dan memang yang penting di situ adalah penerang, yang memang yang tidak terganggu dari akses PLN. Dia bisa dibuatkan semacam dari tenaga surya misalnya, sehingga ketika bencana itu sudah bisa terpantau oleh masyarakat. Ini yang menarik sebenarnya. Dan masyarakat juga sudah mulai paham tentang jalur evakuasi yang ada hari ini. Kemana mereka harus lari, kemana mereka harus menyelamatkan diri dengan jalur evakuasi yang sudah kita buat, kita pasang di beberapa bahu-bahu jalan. Mereka sudah paham itu. Sudah diedukasi dan disimulasi juga, Pak, ya? Ya sudah, ya sudah. Oke. Baik, Bapak-bapak narasumber, sebelum kita kembali melanjutkan dialog tanggap bencana, kita dengarkan kembali pesan-pesan berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Tanggap Bencana. Kita sudah masuk pada closing statement, apa yang menjadi himbauan dan juga harapan dan catatan Bapak-Bapak narasumber kepada masyarakat. Saya terlebih dahulu ke Pak Abdul Haruna selaku Kepala Badan Pelaksana BPBD Toli-Toli. Silakan, Pak. Apa yang menjadi harapan dan closing statement? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami dari BPBD, marilah kita selalu melakukan intensitas komunikasi yang lebih baik lagi antara seluruh masyarakat dan seluruh aparatur desa dengan BPBD, BMKG, dengan para relawan-relawan bencana, termasuk Pak Sami Yahya. Kedua, kami sebenarnya menginginkan agar masyarakat Galumpang lebih fokus lagi terhadap kehidupan sehari-hari, tetap waspada, tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tapi tetap menjaga apa yang menyebabkan bencana itu. Saya mungkin tidak terlalu berpanjang lebar, keinginan saya hanya satu, posko bencana yang ada di sini kita aktifkan, nanti kita berkomunikasi untuk melakukan edukasi dan sebagainya dengan teman-teman aparat desa dan sebagainya, untuk tetap menjaga lingkungan, serta kalau keinginan saya sebetulnya dari dulu itu bahwa masyarakat lebih proaktif dalam menjaga lingkungan. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haruna sudah berkenan meluangkan waktu langsung dari Desa Galumpang. Saya kembali ke Pak Sekdes, Pak Masrudin, apa yang menjadi harapan Bapak juga dari sebagai perwakilan dari Desa Galumpang, Pak? Ya, terima kasih. Jadi di closing terakhir hari ini, pertama terima kasih kepada pemerintah daerah lewat Bapak Kepala BPBD yang mana tadi sudah mengupayakan untuk bagaimana membangun infrastruktur penanganan bencana, ya, baik itu di abrasi pantai maupun sungai. Kemudian harapan kami dari pemerintah, terutama kepada seluruh masyarakat Desa Galumpang, untuk tetap tenang, namun dapat mempersiapkan hal-hal yang dapat mitigasi bencana. Jadi persiapan untuk bencana sudah bisa kita identifikasi apa dan bagaimana, dan juga larinya kita kemana. Tadi sudah disampaikan ada titik kumpul, apalagi masyarakat hari ini sudah paham tentang itu. Namun terakhir juga aktivitas yang ada di Galumpang dapat berjalan dengan baik, pekerjaan masyarakat tetap dilaksanakan untuk supaya dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Iya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sekretaris Desa Galumpang, Pak Masrudin, selaku tuan rumah dari Desa Galumpang. Ya, saya ke Pak Salmin Yahyar. Apa yang menjadi catatan Bapak dan juga harapannya kepada masyarakat? Ya, dari saya sendiri Galumpang Peduli Bencana, secara kebetulan saya dinobatkan sebagai ketua. Tentu mengharapkan organisasi ini punya regenerasi ke depannya. Oleh karena itu saya mengajak kepada kaula-kaula muda, baik putra maupun putri, ayo kita gabung ke organisasi ini. Karena dengan kita bergabung, tentu ini minimal kita bisa menyelamatkan keluarga dan diri kita sendiri. Oleh karena itu harapan kami ke depan, dengan adanya melalui dialog ini ke depan juga harapan kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tetap mempercayakan satu sumber yang bisa dipercaya. Hari ini dunia sudah terbuka, media sudah ada. Sumber yang perlu kita menjadi catatan penting adalah BMKG, BPBD, sumber-sumber dari pemerintah. Jangan mudah termakan isu-isu dari media-media lain yang sumbernya tidak jelas. Ini yang perlu menjadi catatan buat masyarakat. Dan jadi, sehingga ketika kita hanya mempercayai kepada satu sumber, yakin dan percaya, keabsahan, keamanan, kenyamanan dalam beraktivitas itu bisa dijamin. Dan catatan penting, kami juga ada di sini. Silakan komunikasi dengan kami seperti apa nanti harus yang akan kami lakukan, dan kami akan memberikan informasi yang akurat, informasi yang jelas demi keamanan warga, khususnya warga masyarakat Desa Galumpang. Iya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haruna, Pak Mungkin Masrudin. tambahan Mbak, sedikit himbauan terakhir. Silakan, bahwa apa yang disampaikan Pak Salmin, kami diupayakan untuk melakukan follow terhadap medsos-medsos yang resmi, termasuk BMKG, BPBD. Jadi sehingga informasi-informasi itu lebih cepat masyarakat ketahui. Silakan memfollow IG, Facebook, BMKG dan BPBD. Kemudian call center kami 117. Silakan apabila ada terjadi apa-apa 24 jam Pak ya? Iya, 24 jam. Call center kami 117. Terima kasih. Baik, luar biasa pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tentunya dialog tanggap bencana semoga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya kuncinya tetap tenang dan juga komunikasi tetap dipertahankan, dan tentunya selalu juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya dialog kita semoga memberikan manfaat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga para bapak-bapak narasumber. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.